emiten DSSA, membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk sebesar 97,09 juta dolar Amerika. Seiring dengan menurunnya kinerja top line, beban pokok pendapatan meningkat 1,63% year on year di 843,34 juta dolar Amerika. Keinformasi emiten pemirsa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ini membukukan penurunan kerja di sepanjang semester pertama D1 di 2025, di mana laba bersih perseroan tercatat turun 48,88% secara tahunan, sementara pendapatan turun di 13,16% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau emiten DSSA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk sebesar 97,09 juta dolar Amerika. Angka ini turun 48,88% year on year dibandingkan laba bersih di semester 1 2024 di 189,92 juta dolar Amerika. Di tengah penurunan laba bersih, pendapatan perseroan tercatat di 1,32 miliar dolar Amerika, turun 13,16% dari capaian di semester 1 2024 yang mencapai 1,52 miliar dolar Amerika. Mayoritas pendapatan usaha berasal dari segmen pertambangan dan perdagangan batu bara 1,18 miliar dolar Amerika. Pendapatan usaha dari segmen penyediaan TV kabel, internet dan teknologi 96,26 juta dolar Amerika. Pendapatan dari perdagangan 45,74 juta dolar Amerika, dari energi terbarukan di 75.611 dolar Amerika, dari tahun sebelumnya nihil. Seiring dengan menurunnya kinerja top line, beban pokok pendapatan meningkat 1,63% year on year di 843,34 juta dolar Amerika. Dari semester 1 2024 di 829,81 juta dolar Amerika. Beban usaha naik 2,42% year on year sehingga laba usaha menyusut 50,78% year on year di 210,89 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Jumlah liabilitas perseroan tercatat naik jadi 1,86 miliar dolar Amerika di semester 1 2025, naik 1,75 miliar dolar Amerika di akhir tahun lalu. Jumlah ekuitas naik jadi 2,02 miliar dolar Amerika dari sebelumnya di 1,94 miliar dolar Amerika di akhir tahun lalu. Jumlah aset perusahaan meningkat jadi 3,88 miliar rupiah dari 3,69 miliar dolar Amerika di 31 Desember 2024. Sebagai sumber untuk KDS Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, saham DSSA rebound cukup signifikan di 6,34%, di mana secara teknikal di perdagangan hari sebelumnya ketika rilis kinerja diumumkan, saham DSSA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 7%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 98.950 setelah ditutup pada perdagangan hari sebelumnya koreksi cukup dalam di 96.250. Kemudian pada pukul 9.10 menit penguatan terbatas ke 96.475, 10.20 menguat ke level 101.750 dan di 11.30 di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas ke 100.950, pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 102.375. Intraday hari ini sempat menguat ke 102.575 di sepanjang perdagangan di sesi kedua dan saat ini di 102.350 menguat di 6,34%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham DSSA dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pemirsa. Di mana dalam 6 bulan terakhir kenaikan sudah di 182%, year to date sudah di 176%. Maret masih diperdagangkan di 30 ribuan, Mei dan Juni hingga Juli sampai dengan Agustus menguat hingga ke 64 ribuan, pemirsa. September ini mengalami lonjakan yang signifikan dan sempat menembus ke intraday tertingginya di 110.000 di 850. Tapi dalam sisi catatannya untuk DSSA ini sempat menembus ke 11 ribuan sebenarnya, 11.850 rupiah per saham dari sisi intraday. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari
pernya sudah di 200-an, 246,78 kali, PSR-nya di 18,11 kali, sementara PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 27,89 kali, dan PCFR-nya di 93,17 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketobek pilihan pemirsa saham-saham Bank BUMN masih kompak menguat usai Menteri Keuangan Purbaya memastikan siap mengucurkan tambahan likuiditas senilai Rp200 triliun untuk Bank Himbara. Hingga penutupan sesi pertama Jumat 12 September, saham BBRI dan BBNI terpantau mencatatkan kenaikan masing-masing di atas 1%. Indeks harga saham gabungan bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi pertama Jumat 12 September. IHSG menguat 1,04% ke level 7.828 dengan dukungan penguatan datang dari 10 indeks sektoral. Nilai transaksi di sesi pertama Jumat mencapai Rp8,9 triliun. Berlanjutnya penguatan IHSG turut diwarnai kenaikan saham-saham Bank Himbara. Usai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan siap mengucurkan dana senilai Rp200 triliun ke 6 Bank Himbara yang dimulai pada Jumat 12 September. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama Jumat, saham-saham Bank Himbara pun melaju positif. Berdasarkan persentase, saham BBRI memimpin dengan kenaikan 1,47% ke level 4.140. Disusul Bank BBNI naik 1,135 ke level 4.470, saham BBTN naik 1,11% ke level 1.370, dan saham BMRI menguat 0,67%. Selain itu, saham BRIS juga terpantau naik 1,5% ke level Rp2.700. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemindahan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara akan dimulai pada Jumat 12 September. Purbaya menuturkan dana Rp200 triliun yang akan dikucurkan ke perbankan tersebut tak dikucurkan dengan porsi yang sama. Adapun dana segar sebesar Rp200 triliun yang siap dikucurkan bersumber dari saldo anggaran lebih pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Sementara itu, terkait guyuran likuiditas ke Bank Himbara, senior market analis Mirai Aset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai rencana tersebut akan mempengaruhi peningkatan likuiditas perbankan secara nasional, yang tentunya bisa memperkuat daya dorong ke sektor real. Ia pun menyebut tambahan likuiditas ini bisa dijadikan katalis positif bagi perbankan. Dari berbagai sumber, IDX Channel.